Setelah lebih dari seminggu gencatan senjata di Gaza berjalan, situasi kembali memanas. Ledakan kekerasan terbaru membuat upaya perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat terancam gagal. Di tengah ketegangan itu, Presiden AS Donald Trump menolak dorongan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyerang Hamas. Hamas dianggap masih bisa diajak bekerja sama dan Trump optimis mereka akan mematuhi kesepakatan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Israel dan Hamas saling menuduh melanggar gencatan senjata setelah bentrokan kembali terjadi di Gaza. Laporan seperti eksekusi lawan politik Hamas, penyerangan tentara Israel, dan serangan IDF ke Gaza membuat kesepakatan gencatan senjata dikhawatirkan rapuh. Sayap bersenjata Hamas menyatakan tidak mengetahui adanya bentrokan di Rafah dan mengeklaim tidak berhubungan dengan kelompok-kelompok di sana sejak Maret 2025. Gedung Putih pun berusaha menjaga agar kesepakatan tersebut tetap berjalan. Namun, sejumlah pejabat AS khawatir Netanyahu bisa saja membatalkan perjanjian tersebut. Menurut Wakil Presiden AS JD Vance, sulit mengetahui situasi di lapangan karena Hamas terdiri dari sekitar 40 kelompok kecil yang memiliki pandangan berbeda soal gencatan senjata. Beberapa kelompok mungkin akan mematuhi kesepakatan, namun yang lainnya tidak. Vance menilai perlu keterlibatan negara-negara Teluk untuk mengirim pasukan yang dapat menjaga keamanan dan menegakkan hukum di wilayah Gaza. When we talk about Hamas, you're talking about 40 different cells. It's disjointed. Some of those cells will probably honor the ceasefire. Many of those cells, as we saw some evidence of today, will not. Before we actually can ensure that Hamas is properly disarmed, that's going to require, as we know, some of these Gulf Arab states to get forces in there to actually apply some law and order and security keeping on the ground. Oleh karena itu, pada Selasa 21 Oktober 2025, Vance bersama utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner menuju ke Israel untuk menahan Netanyahu agar tidak menyerang Hamas. Kedatangan mereka bertujuan menyatukan Israel dan Hamas agar gencatan senjata di Gaza yang terganggu kembali berjalan sesuai rencana. Selain itu, ketiganya akan memulai pembicaraan mengenai tahap berikutnya dari rencana perdamaian yang lebih kompleks. Trump sendiri mengaku yakin Hamas akan berperilaku baik. Menurutnya, para pemimpin Hamas masih mau berunding secara damai dan serangan terhadap tentara Israel dilakukan oleh kelompok kecil di luar kendali pimpinan Hamas. Pertempuran di Gaza dinilai hanyalah pemberontakan sebagian anggota Hamas, bukan keputusan pemimpinnya. Trump bahkan menepis tuduhan Israel bahwa Hamas melanggar perjanjian. Meski begitu, ia juga menegaskan jika kekerasan berlanjut, Israel berhak menumpas Hamas dengan dukungan penuh darinya. Ia menyampaikan kepada wartawan, masalah dalam tubuh Hamas akan segera ditangani, tetapi dirinya juga tidak memerintahkan Israel untuk turun tangan. Trump menyatakan tanggung jawab untuk menjaga perjanjian tidak hanya berada di tangan Amerika, tetapi juga negara-negara Arab yang ikut menengahi. Ia menambahkan, pelaksanaan kesepakatan kini berada di tangan para pihak yang terlibat dan menyebut sudah ada 59 negara yang menyetujui perjanjian tersebut. Well, a lot of steps, and right now it's in the hands of others. You know, we have 59 countries that agreed to the deal. We have a peace in the Middle East for the first time ever. We made a deal with Hamas that, you know, they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice, and if they're not, we're going to go and we're going to eradicate them if we have to. They'll be eradicated, and they know that. So they went in, and I don't believe it was the leadership, but they had some rebellion in there among themselves, and they killed some people, you know, a lot of people. But this is a violent group. You know, you probably noticed over the last 100 years, this is a very violent group of people. And they got very rambunctious, and they did things that they shouldn't be doing. And if they keep doing it, then we're going to go in and straighten it out, and it'll happen very quickly and pretty violently, unfortunately. Pengamat menilai situasi ini sangat penting dan akan menentukan apakah gencatan senjata bisa bertahan atau justru runtuh. Melansir Reuters,
Kairo, Mesir akan menjadi tuan rumah negosiasi selanjutnya dengan menghadirkan pemimpin Hamas yang diasingkan, Khalil Al-Hayya. Hamas mengungkapkan perundingan itu akan membahas langkah-langkah lanjutan dalam menerapkan gencatan senjata. Seorang pejabat Palestina juga mengatakan delegasi Hamas akan membahas pembentukan badan teknokratis untuk mengelola Gaza tanpa keterlibatan perwakilan Hamas. Namun Hamas dan fraksi sekutunya menolak adanya pemerintahan asing di Gaza sebagaimana diusulkan dalam rencana Trump. Sejauh ini, mereka juga menolak seruan untuk menyerahkan senjata, yang mana hal ini bisa memperumit pelaksanaan kesepakatan. Di lain sisi, Israel kemungkinan tidak akan mengumumkan kemajuan berarti dalam negosiasi sampai seluruh jenazah sandera dikembalikan. Mereka berharap Hamas segera menyerahkan hingga 5 jenazah lagi, tetapi sejumlah jenazah lain dari sekitar 15 yang masih berada di Gaza mungkin sulit ditemukan karena kerusakan luas di wilayah itu. Pemerintahan Trump berusaha keras menekan kedua pihak melalui diplomasi, namun banyak persoalan penting yang belum terselesaikan. Situasi yang tidak menentu ini memperlihatkan perdamaian di Timur Tengah masih jauh dari pasti dan keberhasilan gencatan senjata tergantung pada kesediaan semua pihak untuk menahan diri serta mematuhi perjanjian yang telah dibuat. Pantau terus perkembangan kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas hanya di YouTube Kompas.com.